Feng Shui April. Nggak kerasa kita sebentar lagi masuk ke bulan April nih ya. Lewat tanggal 6 sendiri ada energinya naga yang mulai masuk di situ. Nah, naga sendiri Pak Thomas lihat di belakang dia adalah simbol dari elemen tanah. Tanah yang besar gitu ya. Itu elemen utamanya. Di dalam dirinya dia juga ada elemen air yang kecil. Ya, ada elemen bunganya. Nah, dalam pace gunungnya naga ketemu air kecilnya naga, dia berubah jadi api. Yaitu kenapa naga lumayan lengkap elemen dalam dirinya. Nah, elemen-elemen ini nih yang akan berpengaruh terhadap masing-masing zodiak yang menentukan tantangan dan peluangnya. Nah, kita mulai satu-satu, kita mulai dari Shio Tikus. Nah, Pak Thomas, naga sendiri dia sering disebut orang sebagai dam ya, tembok yang besar yang di tengah-tengahnya ada air, atau dia danau yang dikelilingin pegunungan. Karena jangan lupa dalam dirinya naga ada airnya. Nah, tikus, kita mulai dari tikus nih ya. Tikus ketemu energinya si naga, tikus sendiri dia terlindungi. Ada yang jaga dia, ada yang menolong dan membantu dia. Nah, Pak Thomas, dalam pace jangan lupa gunungnya naga ketemu air kecilnya dia berubah jadi api. Api sendiri adalah energi duitnya buat si tikus nih. Jadi kurang lebih tikus dia ketemu energi naga, dia akan ada penolong buat dia, ada keuangan, ada rezeki, ada jalan ya, ada peluang-peluang bagus soal rezekinya buat Shio Tikus. Nah, untuk yang Shio Tikus ya, kartunya sendiri nih. Shio Tikus sendiri dia akan ada bintang penolong yang datang. Ya, ada jalan yang mulai terbuka buat Shio Tikus. Untuk Shio Kerbaunya sendiri, Pak Thomas bisa lihat ada gambarnya di belakang ya, ada elemen-elemennya dalam dirinya Shio Kerbau apa. Shio Kerbau sendiri dia sering disebut seperti ladang di akhir musim dingin ya. Masih ada salju-saljunya dikit yang menghambatnya. Nah, dalam dirinya naga jangan lupa ada api, ada mataharinya. Nah, sinarnya matahari membuat saljunya mulai mencair, saljunya kerbau. Ya, tanahnya bisa bertumbuh nih, bisa untuk tanah ladangnya kerbau bisa untuk menanam sesuatu. Jadi Shio Kerbau ketemu naga, dia akan ada peluang. Ya. Dia akan ada dukungan ya untuk si Shio Kerbau. Walaupun Shio Kerbau mesti waspada, dia bisa dicurangin orang dari belakang. Ya, Shio Kerbau hati-hati ya di situ. Shio Kerbau mesti waspada di pengeluaran atau di pertengkaran yang lumayan besar ya di bulan April. Nah, untuk kartunya sendiri ya, untuk yang Shio Kerbau. Shio Kerbau sendiri lebih percaya diri dan tenang. Shio Kerbau bisa lewatin masalahnya satu-satu. Ada keberhasilan buat Shio Kerbau. Untuk Shio Macannya sendiri dia ketemu energi naga. Sebenarnya gunungnya naga ini adalah sumber keuangan tidak terduganya buat pohonnya macan. Ya, elemen macan tuh seperti pohon. Dia seperti hutan yang lebat. Airnya naga adalah dukungan buat macan untuk makin bertumbuh dan berkembang. Ya. Nah, mataharinya naga itu juga membantu pertumbuhan pohonnya. Ya, jadi macan ketemu energi naga, dia akan ada peluang, dia akan ada dukungan, dia akan ada prestasi dan nama baik. Walaupun dia mesti waspada, hubungannya saling serang. Ya, dua-duanya sama kuat. Jadi waspada di surat-surat dokumen dan legalitas. Shio Macan jangan nabrak-nabrak peraturan. Kalau bisa, dia juga jangan ke tempat-tempat serem dulu sebab energinya lagi jelek. Nah, Shio Macan sendiri di bulan April ada keras kepala yang mesti dikelola supaya jalannya lebih bagus. Ada kesalahan yang mesti diperbaiki sedikit supaya jalannya lebih enak. Untuk Shio Kelincinya sendiri dia seperti bunga ya elemennya. Bunga untuk nutupin gunungnya naga itu pasti capek dan ngos-ngosan. Walaupun gunungnya naga tuh adalah sumber rezeki buat si kelinci. Nah, jadi kelinci sendiri dia akan ada rezeki dari hasil usaha dia. Walaupun kelinci mesti waspada, dia bisa capek banget, ya bisa ngos-ngosan banget. Dia bisa dicurangi orang dari belakang atau dia bisa difitnah orang, ya. Nah, kelinci dia mesti waspada, jaga kesehatannya. Hati-hati nih, jangan sampai dia cedera ya di bulan April. Walaupun ada rezeki hasil usaha dia. Untuk kartunya sendiri tenang. Ya, ada jalan yang mulai terbuka buat Shio Kelinci. Shio Kelinci juga mesti gali nih kemampuan dirinya nih. Banyak keberhasilan buat Shio Kelinci. Naga ketemu naga, dia punya kecerdasan mengatasi masalah. Ya, dia ada kemampuan untuk lebih maju dan berhasil. Walaupun dia mesti waspada di masalah komunikasi. Ya, dia akan ketemu banyak kesalahpahaman. Orang susah mengerti dia atau orang bisa menjauhkan Shio Naga. Tapi tenang aja, Shio Naga ada jalan keluar. Untuk kartunya sendiri, Shio Naga mulai dari bawah untuk naik. Ya, berat di awal, di ujungnya banyak keberhasilan. Untuk Shio Ulernya ketemu naga ini, penolong dia dong ya. Elemen yang mendukung Shio Uler untuk lebih maju dan berhasil.
Sio ular dalam dirinya ada logamnya. Ya. Nah, bunganya naga ini adalah salah satu peluang rezeki hasil usaha sio ular. Sio ular ada rezeki dari hasil usaha dia, akan ada teman yang dukung dan bantu dia. Nah, sio ular tuh cuma mesti waspada di kecerobohannya. Ya, tergesa-gesanya dia mesti hati-hati. Kartunya sendiri sio ular lebih percaya diri dan tenang. Ya, dia lebih terencana matang. Banyak keberhasilan buat sio ular. Untuk sio kudanya, kuda sendiri dalam aslinya tuh disebut api yang tercepat di bumi gitu ya. Elemennya dia api ya. Elemen utamanya api yang besar, dalam dirinya dia juga ada api yang kecil. Dia juga ada tanah kecilnya, ada ladangnya. Itu kenapa kadang-kadang orang yang sio kuda katanya, "Oh, kerja terus nih, kerja keras terus." Nah, Pak Thomas bisa lihat ya, sio kuda ada ladangnya, dia ada mataharinya. Matahari memang ya dia bisa terbit terus bisa tenggelam. Nah, tapi sio kuda juga ada lilinnya. Ya, jadi nyala terus tuh ladangnya ya. Itu kenapa sio kuda sering disebut dia kerja keras terus. Tapi tenang aja, dia ketemu naga, dia ada hidup yang meningkat, ada jalan yang meningkat buat sio kuda. Sio kuda yang mesti waspada, dia bisa ada makan hati sedikit, ada kecewa, ada kesedihan kecil yang mesti dilewatin sio kuda. Sio kuda juga mesti waspada, jangan tergesa-gesa. Dia harus lebih tenang dan berencana. Untuk kartunya sendiri, perjalanan beratnya bisa dilewatin sama sio kuda dan akan ada keberhasilan buat sio kuda. Nah, untuk sio kambingnya sendiri ketemu energi naga, dia ada peluang-peluang yang bagus ya. Dia ada orang yang dukung dan bantu dia, walaupun dia mesti waspada, dia bisa keluar uang untuk orang yang bantu dia. Dia mesti hati-hati di pengeluarannya ya untuk yang sio kambing ini. Sio kambing dia ada rezeki, hati-hati di pertengkaran, waspada di hubungan yang dingin. Ya, di asmara dia atau keluarga dia, atau dia bisa ada perpisahan atau LDR yang dia mesti kelola benar-benar nih untuk yang sio kambing. Untuk sio kambing sendiri, dia mesti upgrade dirinya, mempelajari hal baru, banyak keberhasilan buat sio kambing. Untuk sio monyetnya sendiri ketemu naga, dia ada logamnya ya. Jangan lupa sio monyet elemen utamanya adalah logam. Bunganya naga adalah elemen rezekinya dia, rezeki hasil kerja kerasnya sio monyet. Sio monyet dia akan ada rezeki, ada banyak keberhasilan. Hati-hati kecurangan orang, hati-hati fitnahan orang nih, atau orang mendekat yang mau modus buat sio monyet di bulan April. Tapi tenang aja, sio monyet ada rezeki dari hasil usahanya dia. Untuk kartunya sendiri, beban di hatinya dilepasin supaya jalannya sio monyet lebih enak. Untuk sio ayam sendiri, dia ketemu naga, dia combo, ya, dia ada kombinasi, elemennya berubah. Jadi elemen logam, elemen keberhasilan, ya, elemen terobosan baru nih, elemen kemakmuran, ya, buat sio ayam. Sio ayam akan ada energi penolong dia bisa balik nasib, dia bisa merubah hal jelek jadi hal baik. Walaupun sio ayam waspada di stresnya, kecemasan berlebihnya dia mesti kelola. Sio ayam juga memperhatikan nih, apa yang mesti dilakukan untuk lebih maju dan berhasil. Kartunya sendiri nih tenang, ada penolong yang datang buat sio ayam. Untuk sio guguknya sendiri ketemu naga, wah itu energi yang sangat berlawanan ya, clash. Lawan beratnya dia, Pak Thomas lihat kalau dalam peta diagram di belakang saya, dia tegak lurus tuh, diagonal tegak lurus sama naga ya hubungannya. Nah, sio guguk akan menghadapi beberapa hambatan. Dia akan ada banyak tekanan di psikologinya dia, di mentalnya dia, di kesehatannya dia mesti waspada. Karena itu bisa mengganggu pekerjaan dia, bisa mengganggu kesehatannya dia ya untuk yang sio guguk. Sio guguk berhadapan dengan naga, dia perlu nih ya, dia perlu macan, dia perlu kelinci untuk mendukung dia untuk melawan naga. Nah, macan itu simbol dari pohon ya, mempelajari hal baru, mengembangkan dirinya, warna hijau, warna coklat. Nah, untuk kartunya sendiri ya, ada situasi yang berubah, sio guguk harus bisa adaptasi dengan perubahan. Untuk bebeknya sendiri ketemu naga, oh dia ada keberhasilan dong ya. Ada banyak peluang bagus buat sio bebek. Walaupun sio bebek mesti ekstra hati-hati nih ya. Sio bebek waspada di kecerobohannya, hati-hati hal kecil, sistem kerja ya, dia bisa jatuh gara-gara hal kecil. Sio bebek lebih hati-hati, lebih teliti, melihat secara keseluruhan ada jalan buat sio bebek. Untuk kartunya sendiri akan ada keberhasilan dan bisa mencapai tujuannya. Nah, Pak Thomas, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di live jam 9:30 malam. Sekali ini makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Nanti kita ketemu di live jam 9:30 malam.